Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rohalisa dan teman saya Aprilia Paot. Kali ini kami akan membahas bahasa Banjar dan penuturannya. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, asal-usul suku dan bahasa Banjar. Yang kedua, bentuk dialek bahasa Banjar. Dan yang terakhir, bentuk abjad dan ejaan bahasa Banjar. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, asal-usul suku dan bahasa Banjar. Jadi, pengertian suku Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Selanjutnya, sejarah asal-usul suku Banjar. Suku bangsa Banjar berasal dari daerah Banjar yang merupakan pembauran masyarakat beberapa daerah aliran sungai, yaitu Daerah Es Bahan, Daerah Es Barito, Daerah Es Martapura, dan Daerah Es Tabanio. Dari daerah pusat budayanya ini, suku Banjar sejak berabad-abad yang lalu bergerak melakukan migrasi secara sentrifugal atau secara lompat katak. Secara genetika, suku Banjar kuno sudah terbentuk ribuan tahun yang lalu dan telah melakukan migrasi keluar pulau Kalimantan sekitar 1200 tahun yang lalu menuju Madagaskar alias Madagaskar dan ke wilayah lainnya. Selanjutnya, pengertian bahasa Banjar. Bahasa Banjar merupakan salah satu bahasa di Kalimantan yang wilayah pemakaiannya cukup luas, meliputi Kalimantan Tengah dan Timur, di samping Kalimantan Selatan sebagai wilayah penutur aslinya. Hampir semua penutur bahasa-bahasa Dayak mampu berkomunikasi dalam bahasa Banjar. Oleh karena itu, bahasa Banjar sering pula berperan sebagai bahasa perhubungan antar kelompok di ketiga wilayah tersebut. Bahasa Banjar merupakan turunan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Dalam bahasa Banjar tidak ada tingkatan-tingkatan bahasa, yang ada hanya perbedaan dialek pengucapan bahasanya saja, seperti dialek Banjar, Kuala, dialek Kandangan, dialek Barabai, dialek Amuntai, dan dialek Alabio. Bentuk dialek bahasa Banjar. Dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Kalimantan Selatan sebenarnya memiliki bahasa yang bermacam-macam. Namun, sampai saat ini tidak ada penamaan khusus untuk variasi bahasa tersebut. Semua orang akan bilang dengan satu nama saja, yaitu bahasa Banjar. Bentuk abjad dan ejaan bahasa Banjar. Huruf yang pertama, huruf abjad. Huruf yang digunakan dalam bahasa Banjar sebagai berikut. Biasanya dari nama tiap huruf disertakan di sebelahnya. Untuk contohnya itu bisa dilihat pada tabel. Fonem V tidak dipakai dalam bahasa Banjar karena semua bunyi V dalam kata pinjaman diganti dengan P. Begitu pula fonem X tidak ada. Fonem F, Q, dan Z umumnya dipakai untuk pinjaman, terutama pinjaman dan bahasa Arab. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Banjar terdiri atas. Itu ada contoh pemakaian dalam katanya, bisa dilihat di tabel. Huruf vokalnya terdiri dari A, I, U, E, O. Dan untuk contoh pemakaian dalam kata, yang awal, awak, contohnya. Untuk kata di tengah-tengah, contoh pemakaian kata di tengah-tengah itu ada ganal, dan akhiran huruf vokal yang terdapat di akhir itu ada kata uma. Dan selanjutnya bisa diperhatikan di dalam tabel. Ejaan kata. Jika di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan, pemenggalan ejaan kata dilakukan di antara kedua huruf vokal. Contoh, haur. Maka dibagi menjadi dua, pemenggalan katanya itu menjadi ha dan ur. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan di antara dua konsonan, termasuk gabungan konsonan di antara dua buah huruf vokal, ejaan pemenggalan dilakukan sebelum konsonan itu. Jadi sebagai contoh di sini ada gasan. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya untuk, pemenggalannya itu menjadi ga dan san.
Kemudian yang ketiga, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan ejaan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contoh, di sini ada kata handak. Jika dalam Indonesia itu ingin, artinya ingin, pemenggalannya menjadi han dan dak, seperti itu. Jika di tengah kata ada tiga huruf konsonan yang berurutan atau lebih, ejaan pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan konsonan yang kedua. Sebagai contoh di sini ada kata angkup, artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu pinset. Pemenggalan katanya menjadi ang dan kup, seperti itu. Kemudian untuk imbuhan akhir dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel, yang biasa ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Sebagai contoh, di sini ada kata marabit, atau kalau dalam bahasa Indonesia, itu artinya merobek atau menyobek. Penggalannya menjadi ma, ra, dan bit. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai bahasa Banjar dan penuturnya. Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ada di Kalimantan. Suku Banjar, bahasa Banjar atau Urang Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Suku bangsa Banjar berasal dari daerah Banjar yang merupakan pembauran masyarakat beberapa daerah aliran sungai, yaitu Das Bahan, Das Barito, Das Martapura, dan Das Tabanio. Bahasa Banjar merupakan bahasa daerah dari suku Banjar yang berasal dari turunan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Dalam bahasa Banjar tidak ada tingkatan-tingkatan bahasa, yang ada hanya perbedaan dialek, pengucapan bahasanya saja, seperti dialek Banjar Kuala, dialek Kandangan, dialek Barabai, dialek Amuntai, dan dialek Alabio. Dialek-dialek ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dialek Banjar lembut, dialek Banjar agak kasar, dan dialek Banjar kasar. Secara ejaan kata, bahasa Banjar tidak berbeda dengan bahasa Indonesia. Hanya saja bahasa Banjar tidak menggunakan fonem F dan V, karena penggunaannya diganti dengan P.